Mei Gongzi juga membawakan mereka berita, yaitu, dalam kompetisi individu hari ini, 15 pemain memilih untuk pensiun sebelum kompetisi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di Ancestral Court Classic. Bahkan jika kamu kalah dalam permainan, kamu harus kalah di lapangan. Mengaku kalah jelas bukan sesuatu yang akan dipilih dengan mudah oleh klan Monster dan klan Roh. Namun berbeda dengan tahun ini, selain kompetisi individu tahun ini juga ada kompetisi ganda. Hadiah dari kompetisi ganda bahkan lebih murah hati daripada kompetisi individu. Oleh karena itu, dalam hal berpartisipasi dalam kompetisi individu dan kompetisi ganda pada saat yang sama dan semua kualifikasi, ketika datang ke babak ini, perlu untuk fokus padanya. Tidak banyak orang yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi individu dan kompetisi ganda pada saat yang sama, dan dapat terus maju dengan mudah. Lagi pula, di setiap pertandingan, tidak peduli di sisi mana, akan ada musuh yang kuat dan akan sulit untuk bergerak maju. Oleh karena itu, di babak ini, beberapa pemain yang mengira mereka lebih mungkin untuk maju dalam kompetisi ganda menyerah pada kompetisi individu. Tentu saja, ada juga mitra yang cedera dalam kompetisi ganda, atau yang menyerah pada kompetisi ganda dan fokus pada kompetisi individu jika ada masalah dengan kombinasi. Tapi relatif berbicara, mantan akan lebih. Hari ini, 15 pemain yang berpartisipasi dalam kompetisi individu menyerah. Tang San dan yang lainnya juga memiliki pemain yang menyerah pada kompetisi. Ini adalah berita yang baru diketahui Tang San ketika giliran kelompok ketiga untuk bersaing. Dengan kata lain, di grup mereka, hanya ada 4 pemain yang tersisa, dan dia hanya membutuhkan 2 putaran lagi untuk maju ke final. Kurang 1 pertandingan, tentu saja, adalah hal yang bagus. Dan akhirnya akan ada waktu untuk istirahat. Dari sisi duo, meskipun jumlah peserta lebih banyak daripada kompetisi individu, karena ini adalah tim duo, akan ada lebih sedikit pertandingan, sudah dipastikan jika mereka memenangkan 2 pertandingan lagi, mereka akan masuk ke babak final 16 besar. Selama kamu memasuki final, kamu akan dihargai, dan kamu juga akan memiliki kesempatan untuk diakui oleh Kaisar dan diberi token. Sedangkan untuk peringkat yang lebih tinggi, keberuntungan sebenarnya tidak lagi berperan besar, mereka yang bisa masuk final harus menjadi powerhouse teratas dari klan Monster dan klan Roh hari ini. Tang San juga melihat lawan yang akan dia hadapi di ruang tunggu. Salah satu dari 3 kontestan dalam grup ketiga sudah tidak asing lagi, ini adalah salah satu yang pernah aku lihat di babak pertama sebelumnya tetapi belum pernah aku temui sejauh ini. Dan ronde ini, menurut tebakan Tang San, dia seharusnya tidak menghadapi yang ini, karena yang ini mungkin yang terlemah di antara 4 pemain yang tersisa di grup ketiga. Adapun 2 kontestan lainnya, 1 dari keluarga Roh dan 1 dari keluarga Monster. Jika Tang San harus memilih, dia sekarang lebih suka bertemu dengan pemain ras Roh terlebih dahulu, ini akan bermanfaat bagi dirinya sendiri untuk meningkatkan merek garis keturunan Kaisar Perak Biru. Dengan keadaan Kaisar Perak Biru saat ini ditambah Yin dan Yang Qi, itu seharusnya sudah memenuhi syarat untuk melahap garis keturunan tingkat pertama. Tentu saja, premisnya tidak bisa Yin dan Yang. Di atas panggung, keberuntungannya masih sama buruknya. Dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia bertemu dengan lawan dari klan Monster, tetapi orang kuat lainnya dari klan Monster. Ketika Tang San melihat lawannya sebelumnya, dia tahu bahwa dia mungkin akan mendapat masalah lagi kali ini. Dia sangat curiga bahwa kelompok ketiga mereka adalah kelompok kematian itu sendiri. Mengapa lawannya lebih kuat dari yang lain, apalagi kekuatan, klan semacam ini saja sangat kuat dan sulit untuk dihadapi. Di panggung kompetisi, berdiri di kejauhan, adalah kontestan Monster yang terlihat seperti manusia. Orang ini tingginya sekitar 2 meter, dengan rambut coklat pendek seperti jarum baja, kulit gelap dan tembus pandang, sepertinya tidak ada kelebihan lemak di tubuhnya, lengan telanjang, memperlihatkan potongan otot seperti batu. Dari luar, orang ini jelas merupakan manusia yang kuat. Tapi Tang San tahu betul bahwa mampu terlihat seperti manusia akan membuktikan bahwa kekuatan orang ini harus menjadi garis keturunan tingkat pertama. Sama seperti Sunflower Essence yang dia hadapi hari itu. Dan yang ada di depannya, murni dari sudut pandang momentum dan ketenangan, memberinya tekanan yang tidak kalah dengan esensi bunga liang sebelumnya. Bahkan secara signifikan lebih kuat dari monster roh lain dari keluarga ini. Dengan kata lain, pertandingan ini kemungkinan akan menjadi pertandingan yang lebih sulit baginya di 2 pertandingan tersisa di grup ketiga. Tentu saja, jika yang ini hilang, tidak akan ada yang berikutnya. Meskipun aku tidak berencana untuk difavoritkan oleh keberuntungan di babak penyisihan grup, tetapi selalu sangat buruk, bukankah sepertinya itu tidak terlalu bagus? Tang San menatap langit,
dia ingin bertanya ke langit, apakah keberuntungan hariannya habis selama pelelangan besar. Permainan dimulai. Pada saat ini, wasit secara resmi mengumumkan dimulainya permainan. Pria kuat di sisi yang berlawanan mengguncang tangannya pada saat yang sama, dan dalam sekejap, kukunya tiba-tiba muncul dan menjadi lebih panjang, berubah menjadi bilah tajam yang panjangnya lebih dari 1 kaki. Permukaan kulit juga benar-benar berubah menjadi emas gelap. Sosok itu tidak berubah, tetapi kekuatan ledakan meledak, tetapi lapisan perak halus dan retakan hitam dapat terlihat samar-samar di sekitar tubuhnya. Ini, Tang San benar-benar berpengetahuan luas, jadi dia bisa melihat sekilas bagaimana keadaan pihak lain disebabkan. Itu jelas merupakan tanda bahwa kekuatannya sendiri terlalu kuat, yang orang ini adalah pemilik kekuatan tertinggi, dan dia juga memiliki kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Dia tahu asal-usul pihak lain. Tak terkalahkan di darat, Behemoth. Keturunan Kaisar Iblis yang menempati peringkat keempat di klan monster. Ini juga mungkin lawan paling kuat yang pernah dihadapi Tang San sejauh ini dalam hal kekuatan tempur murni. Di antara peringkat Kaisar Iblis besar, Kaisar Iblis pemisah surgawi berada di peringkat keempat, dan satu-satunya yang dapat peringkat di depannya adalah Kaisar Iblis Kristal yang Maha Kuasa, Kaisar Iblis Tianhu, dan Surga Pembakaran Abadi dan Iblis Abadi. Hanya 3 kaisar. 3 ras tersebut adalah Crystal Dragon, Nine-Tailed Sky Fox dan Undead Phoenix. Dapat dilihat betapa kuatnya Kaisar Iblis Pemisah Langit. Raja Iblis Pemecah Langit juga berperingkat di atas Raja Iblis Mammoth, dan dia adalah praktisi teratas. Selain itu, terlepas dari kekuatan tempur Kaisar Iblis Tianhu, itu bahkan bisa berada di peringkat 3 besar. Tidak banyak orang di klan Behemoth, tetapi seluruh ras jelas merupakan eksistensi teratas di Kekaisaran Tianyu. Ini adalah ras yang menakutkan yang benar-benar dapat menantang naga dan phoenix. Gelar tak terkalahkan di darat tidak hanya disebut sambil lalu. Hanya di tanah, baik naga maupun phoenix bukanlah lawan mereka. Dalam 3 pertandingan grup ini, Tang San masing-masing menghadapi Golden Mammoth dan Scorching Sunflower Essences. Pada saat ini, ia juga bertemu dengan Behemoth, keturunan Kaisar Iblis Pemisah Surga. Tidak ada yang beruntung. Jika dalam kompetisi tahun ini, sebuah grup dengan nasib buruk dipilih, dia mungkin akan menjadi yang terbaik. Dan pada saat ini, lawannya, praktisi klan binatang raksasa Bimen, tidak tampak santai, menatap Tang San dengan ekspresi serius yang sama, dengan sedikit ketakutan. Apakah itu klan Mammoth Emas atau klan esensi bunga matahari terik, mereka semua adalah makhluk pada level yang sama, dan telapak tangan Tang San benar-benar meninggalkan kesan mendalam pada lawan-lawannya. Mammoth Emas harus berlutut di bawah telapak tangan yang halus, dan buaya waktu langsung tewas oleh telapak tangannya. Meskipun praktisi dari klan binatang raksasa Bimen di depannya sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dia tidak berpikir bahwa dia akan lebih kuat dari Mammoth Emas dalam hal pertahanan saja. Memegang disk teleportasi di tangannya, Tang San tidak secara langsung mengaktifkan teleportasi kali ini, lampu pijar muncul kembali, dan pada saat yang sama, dia telah mengeluarkan Skybreaker di tangan kanannya. Mata pemain ras binatang raksasa Bimen tiba-tiba menyala dengan niat bertarung. Saat berikutnya, itu sudah melangkah ke arah Tang San, lapisan lingkaran cahaya kuning menyala dari seluruh tubuh, dan cakar tajam di jari-jarinya bahkan lebih. Sebuah pisau yang panjangnya beberapa kaki meledak. Pada saat ini, jelas bukan keberadaan yang merangsang garis keturunan. Alasan mengapa raksasa Behemoth disebut raksasa secara alami adalah keberadaan yang sangat kokoh. Raksasa Bimen atas bisa lebih dari 2 tahun tingginya. 10 meter, dan tingginya berjarak 10 meter setelah dewasa. Baik itu kekuatan, kecepatan, ledakan, semuanya sangat kuat. Pemain klan binatang raksasa Behemoth memilih untuk menghadapi Tang San dalam bentuk manusia, yang jelas bukan keadaan terkuatnya, tetapi bentuk manusia memiliki keuntungan. Dalam keadaan humanoid, tubuh lebih kecil dan lebih fleksibel. Setelah Behemoth muncul, tindakannya akan melambat, dan menghadapi Tang San, yang gesit, akan menderita dalam pertempuran jarak dekat. Telapak tangan Tang San, dia tidak berpikir dia pasti akan mampu menahannya, bahkan jika pertahanan Behemoth sudah menjadi salah satu yang terbaik. Jadi, setelah mengetahui bahwa lawannya adalah Tang San, dia memutuskan untuk menggunakan bentuk manusia untuk menghadapi musuh, dan kekuatan tubuh akan sedikit lemah, tetapi ia yakin akan kemampuan kecepatan dan reaksinya. Jarak antara kedua belah pihak dipersingkat secara instan, dan pemain klan binatang raksasa Behemoth juga tidak punya pilihan. Klannya pandai bertarung jarak dekat. Jika tidak, dia benar-benar tidak mau bertarung jarak dekat dengan pemain yang sangat eksplosif ini. Kaki kirinya menginjak tanah dengan keras, dan saat berikutnya, raksasa Bimen naik ke udara, kekuatan super eksplosifnya mendorong tubuhnya seperti bola meriam dan terbang lurus ke arah Tang San.
Cahaya perak berkedip di Tang San, dan bulu transmisi bersemangat, tetapi tidak ditransfer ke sisi lain panggung, tetapi kembali. Dia muncul di tepi panggung belakang. Pada saat yang sama, palu pemecah langit di tangannya terbang keluar, masih menggunakan teknik kontrol palu meteor, pegangan palu terhubung ke Kaisar Perak Biru, menggambar busur, melewati bilah cahaya yang luas, dan bahkan di udara. Membelok di sudut, dia bergegas langsung ke wajah pemain raksasa Behemoth. Pemain Behemoth mendarat dengan keras, meninggalkan jurang yang panjang di tanah. Dia tidak melihat palu, tangan kirinya, 5 lengan, pemandangan ajaib, 5 lengan ini benar-benar mandek di udara. Break hammer dan jeda bertabrakan dengan 5 lengan di udara, dibombardir, dan palu itu memantul. Pada saat ini, tangan kanannya melambai, dan 5 lengan keluar. Kali ini, itu adalah Kaisar Biru dan Perak yang terhubung dengan palu. Biarkan aroma stagnan di udara, dinamai darah-darah, dan dibudidayakan sendiri untuk mencapai tingkat yang kuat, dan kekuatan darah juga kuat untuk mengembun secara in vitro. Dengan satu pukulan ini saja, Tang San menilai bahwa pria di depannya mungkin adalah lawan terkuat yang pernah dia temui di pengadilan klasik ancestral. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa murid langsung dari Raja Iblis Besar di depannya adalah pemain benih sejati dari kelompok mereka, dan dia bertekad untuk dapat lolos dari grup dalam penilaian internal pengadilan leluhur. Tang San memantul pada saat palu, dan pergelangan tangannya berbalik, dan Kaisar Biru dan Perak dengan cepat kembali. Namun, lokasi yang dipilih oleh pemain Bimen Momo dihitung, dan bilahnya besar, Blue Bang dihindari. Puff-puff. Kaisar Perak Biru langsung dipotong menjadi beberapa bagian. Untungnya, palu pemecah langit digerakkan, di bawah pengaruh inersia. Masih terbang kembali ke Tang San. Saat dia memegang Skybreaking Hammer, Tang San sudah mulai berteleportasi lagi. Kali ini dia berteleportasi langsung ke lokasi di mana pemain Behemoth Giant Beast Rache ketika mereka pertama kali muncul di lapangan. Menilai dari pertarungan sebelumnya, Tang San sudah mengerti bahwa tanpa menggunakan akal sehatnya, dia tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawannya secara langsung. Serangan dan pertahanan orang ini terlalu kuat. Cakar Behemoth bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan sekarang. Sebagai ganti kucing besar dengan Liger dan Gangster Emas, dia mungkin bisa menghadapi Behemoth secara langsung, tetapi dia hanya puncak Orde 8 sekarang, dan dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Lawan seperti itu benar-benar rumit. Jika dia ingin menang, aku khawatir dia harus menemukan cara lain. Jelas tidak mungkin untuk tidak mengekspos kemampuan sendiri sama sekali. Tang San menghela nafas tanpa daya, matanya menyala, dan cahaya keemasan samar mengalir, dan pada saat berikutnya, sepasang sayap emas di punggungnya tiba-tiba terentang. Di tribun, Cheng Zicheng tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap lebar ketika dia melihat pemandangan ini, dan berseru, "Perubahan Jinpeng." Dia tidak pernah tahu bahwa Tang San akan mengubah Jinpeng juga. Bagaimana mungkin ini adalah satu-satunya pikiran di benaknya saat ini? Garis keturunan macam apa dia? Untuk ini, semua orang sudah lama agak kabur. Ketika dia pertama kali tiba, Tang San adalah serigala angin, tetapi kemudian, dia tampaknya tidak menggunakan kemampuan yang berhubungan dengan serigala angin. Dan pada saat ini, dia benar-benar menunjukkan sayap Jinpeng, bagaimana mungkin Cheng Zicheng dan mitra lainnya tidak terkejut. Dalam pertempuran sebelumnya, Tang San selalu menunjukkan geng emas Liger, yang juga diakui sebagai garis keturunan yang kuat. Pada saat ini, dia menunjukkan perubahan Jinpeng, yang tidak diragukan lagi merupakan garis keturunan keduanya. Manusia berdarah ganda, inilah poin yang membuat semua penonton terkejut. Garis keturunan ganda tidak terlalu langka di benua peri, tetapi secara umum, garis keturunan ganda berarti bahwa kedua garis keturunan akan lebih tipis, dan sangat sedikit dua garis keturunan yang sangat kuat, kecuali jika itu adalah warisan yang sangat kuat yang menghasilkan mutasi. Ada juga dua jenis garis keturunan yang saling mempengaruhi untuk menghasilkan mutasi, tetapi sebagian besar hasil setelah mutasi adalah kegagalan. Bahkan bisa menyebabkan kematian dini. Ada juga kasus yang berhasil, seperti Tianyang Tianjing Huang, Diin Tianjing Huang. Di antara semua populasi, tingkat keberhasilan fusi darah suku roh relatif tinggi. Dengan ciri-ciri roh dan monster yang bisa dicangkokkan, fusi akan lebih mudah. Untuk klan monster, memiliki dua garis keturunan sekaligus, sangat mungkin akan terjadi konflik garis keturunan seperti Liger. Pada saat ini, Tang San sudah menunjukkan kemampuan garis keturunan kedua, dan jelas bahwa kedua garis keturunan itu hidup berdampingan dan tidak bertentangan satu sama lain. Aduh, cahaya emas putih menyala dari punggung Tang San, diikuti oleh cahaya putih dan bayangan Liger besar, meledak dengan raungan yang memekakkan telinga. Liger, perubahan Liger, ditambah dengan transformasi Jinpeng,
ini jelas merupakan kemampuan untuk menampilkan dua garis keturunan pada saat yang bersamaan. Jika tidak ada kucing besar di game ini, aku khawatir tidak ada yang akan mengenali Liger, tetapi kemampuan yang sama, kucing besar digunakan di game pertama, dan memiliki garis keturunan yang kuat untuk lawan yang juga kuat represi. Permainan masih berlangsung, dan aku tidak bisa meminta kucing besar untuk memverifikasinya, tetapi di dalam istana leluhur, sebenarnya ada gejolak, terutama di dalam singa dan harimau. Mereka tidak bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa prajurit Liger telah memecahkan masalah ledakan impuls darah, dan membuat garis darah benar-benar bergabung, melahirkan garis darah baru dan kuat. Dan mungkin itu garis darah tingkat pertama. Hal ini menyebabkan banyak suara yang berbeda muncul di dalam klan singa dan klan harimau. Terutama setelah kucing besar itu menggunakan kekuatannya sendiri yang kuat untuk menghancurkan mamut emas dan mengalahkannya, pada dasarnya dipastikan bahwa dia adalah keturunan kelas 1. Pada saat ini transformasi Liger yang sama muncul lagi di Tang San, yang sepertinya berarti bahwa dia pernah menjadi pengikut manusia dari keluarga Liger. Bahkan jika penyelidikan nanti, hanya akan ditemukan bahwa Tang San dan kucing besar mendaftar dan keduanya sangat dekat. Namun, bagaimana dengan sayap yang panjang? Itulah ciri-ciri keluarga burung dapeng yang bersayap emas. Liger dan harimau memiliki sayap, ini benar-benar aneh, dan ini adalah kombinasi dari dua garis keturunan, dan tampaknya tidak ada konflik. Kekuatan manusia ini untuk bisa sampai ke titik ini memang luar biasa. Jika dia bisa memilih, Tang San pasti tidak akan mau menunjukkan kemampuan dari dua garis keturunan di depan umum. Tapi lawannya terlalu kuat, jika perubahan Jin Peng tidak diekspos, dia kemungkinan akan mengekspos garis keturunan lainnya. Kemampuan teleportasi luar angkasa dari transformasi merak dapat digunakan sesekali di bawah penutup disk teleportasi. Jika digunakan terus-menerus, bukankah itu akan mengungkapkan bahwa dia masih memiliki transformasi merak? Jika disk teleportasi dipelajari lebih lanjut di masa depan, semuanya akan menemukan bahwa hal ini tidak mungkin untuk mengirimkan terus-menerus. Kontrol waktu perubahan waktu lebih jelas. Adapun bidang baik dan buruk, itu tidak dapat digunakan di medan perang, yang paling perlu dia sembunyikan adalah perubahan Tianhu. Untungnya, Kaisar Perak Biru menjelaskan, dapat dikatakan bahwa itu adalah metode aplikasi khusus tanaman, selama tidak banyak digunakan, itu tidak akan diperhatikan. Karena Kaisar Perak Biru tidak memiliki kemampuan yang kuat. Selain itu, binatang behemoth dikenal sebagai yang terkuat di daratan, jadi untuk mengalahkannya dan menahannya, tidak cukup hanya mengandalkan kecepatan di darat. Kamu adalah yang terkuat di darat, maka aku akan memiliki sayap di punggungku, mari kita terbang ke darat. Oleh karena itu, setelah berpikir sebentar, Tang San memutuskan untuk menggunakan transformasi Jinpeng, menggunakan sayap Jinpeng untuk membantu Liger Jingang untuk bertarung melawan lawan. Ada orang yang memiliki dua garis keturunan pada saat yang sama, jumlah manusia sangat besar, dan bukan tidak mungkin orang spesial dengan dua garis keturunan muncul. Selain itu, Mei Gongzi juga memiliki dua garis keturunan, jika dia memasuki final nanti, dia mungkin tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki dua garis keturunan. Jika Mei Gongzi tidak datang kali ini, Tang San tidak akan melakukannya. Masalahnya adalah mengandalkan geng emas Liger untuk bertarung, dan jika dia kalah, dia kalah. Tapi Mei Gongzi ada di sini, dan dia ingin mengawalnya. Kemenangan ini akan sangat membantu Mei Gongzi untuk mewarisi posisi patriark klan monster merak di masa depan, setelah mendapat persetujuan dari istana leluhur, dia bisa kembali mewarisi tahta. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Raja Iblis Merak membawanya ke kompetisi. Tang San tidak tahu kartu truf apa yang dimiliki Mei Gongzi, tetapi jika pemain kuat seperti ini memasuki final dan bertemu Mei Gongzi, itu pasti akan menyebabkan banyak masalah baginya. Hal yang sama berlaku untuk kucing besar. Karena itu, setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia masih percaya bahwa dia harus mengalahkan lawannya. Terlebih lagi, berbagai garis keturunannya telah terungkap ketika dia menghadapi ujian Kaisar Iblis Kristal. Kehadiran Mei Gongzi berarti dia bisa mengeluarkan 3 token yang disetujui oleh Kaisar Iblis pada saat yang sama, Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Kamu tidak perlu mengeluarkan token itu, token Kaisar Iblis Kristal saja sudah cukup untuk mengejutkan para pahlawan. Setidaknya dari sudut pandang saat ini, Kaisar Iblis Kristal tidak memiliki kebencian terhadap dirinya sendiri, dan Jingjing telah memberikan tekanan, tetapi dengan cara yang sama, selama Jingjing masih di sisinya, itu berarti bahwa Kaisar Iblis Kristal aktif, istana leluhur sampai batas tertentu, dan jagalah dia. Oleh karena itu, setelah pertimbangan yang komprehensif, Tang San memutuskan untuk mengungkapkan perubahan Jinpengnya. Tidak hanya mitra Akademi Penebusan yang terkejut melihat adegan ini, tetapi kucing besar itu juga melebarkan matanya, tetapi dia lebih iri. Tang San bisa terbang.
Taktik seperti itu memiliki lompatan kualitatif. Dia tidak terkejut sama sekali tentang transformasi Tang San menjadi Liger. Dapat dikatakan bahwa Tang San menciptakan geng emas singa dan harimau. Tanpa Tang San, Liger masih diganggu oleh konflik garis keturunan. Tang San selalu misterius bagi kucing besar. Meskipun Tang San adalah manusia, kucing besar tidak pernah melihatnya sebagai manusia biasa. Tang San selalu mampu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain, dia hanyalah penyelamat Liger. Yang paling tenang adalah Mei Gongxi. Ketika dia pertama kali bertemu Ashura, dia tahu bahwa dia memiliki banyak garis keturunan, dan dia juga memiliki 2 garis keturunan tingkat pertama yang kuat. Mendengar seruan dari kursi penonton, Mei Gongxi tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan menyemangatinya secara diam-diam. Di panggung kompetisi, pemain behemoth yang berbalik tiba-tiba melihat sayap emas di belakang punggung Tang San, dan mau tidak mau melebarkan matanya, lupa melanjutkan serangannya. Darah ganda. Pemain ini adalah pemimpin generasi muda dari klan binatang raksasa Bimen. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Tang San tidak menunjukkan kemampuan garis keturunan tunggal saat ini? Memang ada Zhao Wing Tiger, tapi Jack Wing Tiger adalah monster beast, bukan monster, dan berapa tingkat garis keturunan Jack Wing Tiger, kemampuan Tang San untuk berpartisipasi dalam kompetisi berarti setidaknya ada garis keturunan tingkat kedua. Ini jelas merupakan hasil peleburan kedua pembuluh darah. Auman Liger itu, bahkan garis keturunannya tampak bergetar, meskipun tidak menekannya, itu masih membuatnya tertegun sejenak. Kedua belah pihak saling berhadapan, dan suasana menjadi jelas lebih berat. Otot-otot di tubuh pemain behemoth sedikit membengkak, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan emosinya, jadi dia menunjukkan tubuhnya secara langsung. Tapi dia masih mengendalikannya dengan paksa, pihak lain memiliki susunan teleportasi, dan bentuk tubuhnya fleksibel, dan dia masih bisa terbang sekarang. Bukankah lebih mudah baginya untuk didekati jika dia tumbuh lebih besar? Jangan biarkan Tang San mendekat, ini adalah rencana pertempuran yang dia buat untuk dirinya sendiri sebelum pertandingan dimulai. Setelah didekati, masalahnya besar. Sayap emas mengepak di belakangnya, dan Tang San bergegas langsung ke udara. Melonjak hingga 90.000 mil, dalam hal kemampuan terbang, burung dapeng bersayap emas menempati urutan pertama di antara semua monster terbang, dan garis keturunan tingkat kedua berasal dari ini. Terbang ke udara, mata Tang San jelas menjadi lebih cerah. Semua penonton, termasuk VIP, berada di kakinya saat ini. Dia telah merasakan perasaan berada di atas orang lain berkali-kali dalam kehidupan sebelumnya, tetapi dalam kehidupan ini, itu adalah pertama kalinya. Ini adalah pengadilan leluhur, inti sebenarnya dari benua peri, dan ini adalah ruang terlarang. Hanya turnamen elit pengadilan leluhur yang dikecualikan dari aturan ini. Pada saat ini, merasakan aura pegunungan suci di sekitarnya dan praktisi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, Tang San menarik napas dalam-dalam dan berkata diam-diam, suatu hari, aku akan berdiri di puncak pesawat ini. Ciptakan ruang hidup yang cukup bagi umat manusia. Pada saat berikutnya, dia mengubah arahnya dan meningkatkan kecepatannya secara ekstrim. Seperti benang emas, dia turun dari langit, langsung menuju pemain behemoth dan menukik menjauh. Di kursi penonton, Cheng Zicheng menahan napas dan menatap Tang San dengan seluruh perhatiannya. Sebagai pendukung transformasi Jinpeng, dia terkejut. Yang paling ingin dia lihat adalah penggunaan transformasi Jinpeng oleh Tang San di medan perang. Dia selalu yakin dengan Tang San, penampilan Tang San telah sangat meningkatkan kekuatannya, dan sekarang Jinpeng Cloak Slash-nya telah mencapai tingkat yang sangat mahir. Jadi bagaimana dengan Tang San? Apakah ini yang ingin dia gunakan? Merasakan tekanan kuat yang datang dari udara, darah para pemain raksasa Bimen mendidih, matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dan bahkan cahaya kuning di sekitar tubuhnya berubah warna. Haus darah. Ini adalah bakat garis keturunan dari raksasa Bimen. Dalam keadaan haus darah, kekuatan tempur mereka akan sangat meningkat, tetapi mereka masih bisa tetap tenang. Disinilah mereka paling kuat. Meskipun ada beberapa efek samping di belakang, beberapa lawan dapat bertahan sampai saat efek samping terjadi. Ledakan. Gelombang udara berwarna merah darah bergulung, dan 10 lampu bilah tiba-tiba muncul, dan jaring lampu berwarna merah darah digariskan di udara, setiap cahaya bilah panjangnya puluhan meter, membelah langit. Jaring ringan itu seperti jaring besar untuk menangkap burung, langsung menuju Tang San. Kekuatan pukulan ini sebanding dengan kekuatan paling besar tingkat Raja Iblis biasa. Ini adalah level serangan sejati yang terkuat di darat. Cahaya emas putih menyala di Tang San, kekuatan tolak meledak. Tang San tidak mencoba untuk melahap kekuatan garis keturunan lawan. Bahkan jika dia bisa melahap kekuatan garis keturunan binatang raksasa behemoth, itu pasti akan memiliki dampak kekerasan ketika memasuki tubuh, menyebabkan tubuh Tang San kehilangan kendali. Oleh karena itu,
Saat ini, Tang San hanya menggunakan tolak, dan tidak digunakan menelan. Cahaya keemasan berkedip dan berkedip di udara, melewati cahaya bilah yang dipenuhi langit dalam rute yang sangat aneh. Detik berikutnya, dia berada di depan pemain raksasa Bimen. Rambut pemain ras binatang raksasa Bimen berdiri di sekujur tubuhnya, dan rasa krisis yang kuat melanda. Dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, disertai dengan raungan keras, lampu merah meledak, dan dengan tubuhnya sebagai pusat, melompat 10 meter, menutupi area yang luas di sekelilingnya. Perang menginjak-injak bukanlah kemampuan eksklusif mamut emas. Raksasa-raksasa juga memilikinya. Terutama dalam keadaan haus darah, menginjak-injak perang adalah keterampilan terkuat untuk perlindungan tubuh. Lampu merah mengenai, tetapi benang emas berbelok di sudut dan terbang secara diagonal tepat sebelum lampu merah menyerang tubuhnya. Pemain klan binatang raksasa Bimen meraihnya dengan cakarnya, dan lampu pedang berwarna darah mengejar benang emas. Namun, benang emas itu berbelok 90 derajat dalam sekejap, bergegas kembali ke langit dengan sikap yang hampir mustahil. Cheng Zicheng tercengang. Justru karena dia adalah pemilik Jinpeng, bahkan lebih sulit untuk terbang seperti ini besok. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa itu benar-benar tidak mungkin. Jika dia melakukannya, di bawah aksi gaya reaksi, tulang-tulang mungkin rusak. Ini adalah keadaan terbang yang hampir tidak mungkin. Inersia tampaknya tidak berpengaruh pada Tang San. Bagaimana mungkin? Pikiran seperti itu juga muncul di benak sebagian besar monster terbang. Itu adalah penerbangan yang bertentangan dengan akal sehat, membuat mereka semua tercengang. Memang tidak mungkin bagi mereka, tetapi dengan Tang San, tidak ada yang mustahil. Pertama-tama, ketika dia melindungi tubuhnya dengan liger dan gangster emas, kekuatan pertahanannya pasti jauh lebih besar daripada monster terbang biasa, dan kekuatan fisiknya bahkan lebih. Yang lebih penting adalah penggunaan nafasnya. Saat berbelok, dia menggunakan jet liger untuk mengganggu arah dan mempercepat 2 kali, sehingga dia bisa terbang keluar dari lintasan yang luar biasa ini. Dia tidak menggunakan kemampuan satu garis keturunan. Oleh karena itu, dari sudut pandang visual, garis emas tiba-tiba menekuk ke atas, menghindari pengejaran cahaya pedang berwarna darah, dan kemudian membalik kembali saat berikutnya untuk menggambar busur. Tubuh Tang San berbalik lagi di udara, menukik tiba-tiba, dan dalam sekejap mata, dia berada di depan pemain ras binatang Bimen lagi. Telapak tangan yang berkibar datang langsung ke dahi pemain raksasa Bimen. Boom, dia tidak ragu menggunakan perang menginjak-injak lagi. Ditampar di dada oleh telapak tangan Tang San, buaya waktu mati, dan Golden Mammoth mengakui kekalahan. Jika dia ditampar di kepala, apakah dia masih layak? Oleh karena itu, pemain Behemoth tidak berani bertaruh, mereka hanya bisa mengeluarkan kekuatan darah lagi dan melakukan pertahanan menyeluruh. Telapak cahaya putih yang berkibar itu melonjak, dan kekuatan tolak geng emas liger meledak, mendorong tubuh Tang San untuk mengubah arah, dan terbang lagi secara miring. Skenario yang sama muncul kembali. Apa yang dilihat penonton adalah bahwa benang emas terus-menerus melayang di udara, seperti memasukkan jarum dan benang, terus-menerus terbang bola-balik, menyerang pemain raksasa Bimen, memaksa pemain binatang raksasa Bimen untuk ditampilkan. Perang menginjak-injak pertahanan total. Namun, serangan para pemain Behemoth selalu bisa dengan cekatan dihindari oleh lawan dengan skill terbang mereka yang luar biasa. Semua penonton memahami fakta bahwa para pemain Behemoth tidak membiarkan Tang San mendekat. Toh Tang San malah mendobrak pertahanan Golden Mammoth. Setelah menyaksikan pertarungan Tang San melawan Time Crocodile, penonton tak lagi mempersoalkan hasil pertandingan Tang San dengan Golden Mammoth. Semua penonton setuju bahwa Tang San benar-benar memiliki senjata besar dalam menyerang. Setelah dipukul olehnya dalam jarak dekat, dia tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Pada saat ini, kemampuan terbang super yang dia tunjukkan mengejutkan semua orang. Kemampuan terbang seperti itu dan kemampuan serangan jarak dekat yang menakutkan memberi orang perasaan tidak mampu mengatasinya. Bagaimana dia bisa mengalahkan Tang San dalam keadaan seperti itu? Meskipun pemain klan binatang raksasa Bimen kuat, saat ini mereka sedikit kelelahan oleh serangan berulang Tang San, dan mereka tidak bisa menggunakan kekuatan mereka. Lawan tidak mau ikuti. Dia memukul dengan keras. Terbang dengan kecepatan tinggi, berdebar terus-menerus, menggodanya untuk melemparkan War Trample tipe area, lalu terbang menjauh dengan cepat, dan kembali pada saat berikutnya. Pegangan semua waktu, dan kontrol penerbangan, sangat fantastis. Penonton terpukau. Apakah itu pertandingan individu atau pertandingan ganda, kekuatan Tang San sudah mengejutkan penonton. Tapi baru pada game ini semua orang benar-benar mengerti bahwa dia tidak habis-habisan di kompetisi sebelumnya. Dia masih memiliki kemampuan terbang yang super. Mao Wenwu di kursi VIP tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke ayahnya,
dan melihat bahwa ayahnya sedang menonton pertandingan dengan penuh perhatian, dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia masih tidak mengatakannya. Lagi pula, tidak ada yang ingin dipukuli, bukan? Waktu berlalu menit demi menit, lusinan serangan berturut-turut Tang San telah menyebabkan darah pemain Behemoth turun. Meskipun keadaan haus darah sangat kuat, itu juga setara dengan potensi stimulasi. Begitu terlalu kuat, kekuatan darah akan melemah dengan cepat. Hanya saja secara umum, dalam keadaan haus darah dari raksasa Behemoth, mereka pada dasarnya dapat menyelesaikan lawan mereka dengan cepat, jadi cacat ini bukanlah apa-apa. Menghadapi Tang San hari ini, dia menderita kerugian besar. Meskipun dia jelas tahu bahwa pihak lain menguras kekuatannya seperti ini, dia tidak bisa menahannya, bagaimanapun juga, dia tidak bisa membiarkan Tang San mendekat. Meskipun dia tidak tahu bagaimana rasanya dipukul oleh itu, telapak tangan, dia sama sekali tidak ingin mengalaminya. Pemain Behemoth mengeluarkan raungan yang tidak mau, matanya tiba-tiba memerah, dan tubuhnya akhirnya membengkak tak terkendali. Haus darah kedua, di udara tiba-tiba terkejut, ki dan darah lawan jelas telah banyak dikonsumsi. Ini juga tujuannya, dia tidak berharap lawan dapat melemparkan haus darah lagi, dan kali ini intensitasnya jelas lebih kuat. Tubuh pemain Behemoth itu membengkak hingga ketinggian 12 meter dalam sekejap, dan otot-ototnya yang menakutkan merentangkan pakaiannya, memperlihatkannya ke udara. Keadaan haus darah membuat seluruh tubuhnya meledak dengan aura yang sangat ganas, dan cakar gandanya langsung tumbuh hingga 6 meter. Detik berikutnya, tubuhnya yang besar berputar dengan cepat, dan aura mengerikan meledak seketika. Riak merah darah berdesir, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak liar dengan tubuhnya sebagai pusatnya, menembak keluar dengan kecepatan yang mencengangkan. Platform kompetisi dengan diameter 200 meter berubah sepenuhnya menjadi merah dalam sekejap, dan ditutupi oleh cakar berwarna merah darah. Claw Blade Storm. Ini adalah kemampuan kuat dari Kaisar Iblis Pemisah Surgawi untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Yang ini jelas merupakan keturunan langsung. Ledakan sesaat ini membuat semua penonton di auditorium berdiri. Ini juga merupakan adegan paling mengejutkan yang muncul sejak awal permainan. Meliputi seluruh tahap kompetisi, badai pisau cakar yang menakutkan dengan ketinggian lebih dari 200 meter sepenuhnya menunjukkan kekuatan serangan mengerikan dari binatang raksasa Behemoth. Jika klan naga berada dalam kisaran ini, tubuhnya mungkin akan terfragmentasi. Behemoth yang dapat menggunakan haus darah kedua benar-benar yang terbaik dari surga. Hanya dengan warisan garis keturunan paling murni dan bakat terbaik mereka dapat menyelesaikan haus darah kedua. Haus darah kedua juga dikenal sebagai kegilaan haus darah, dan itu hanya ditampilkan ketika wabah skala penuh dan wabah hiruk-pikuk diperlukan. Setelah dilemparkan, Castor akan lemah untuk waktu yang lama untuk pulih, yang merupakan kemampuan putus asa untuk binatang raksasa Behemoth. Untuk mengalahkan Tang San, pemain Behemoth Bisrace bahkan tidak memikirkan pertandingan berikutnya. Terutama karena terlalu tidak nyaman untuk ditekan oleh Jinpeng Tang San. Cakarnya jelas akan mengenai Tang San, tetapi sebagai hasilnya, mereka terpental atau dihindari oleh lawan, selalu melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Kekuatan garis keturunannya dikonsumsi semakin lemah. Melihat dia akan kalah dalam permainan, tidak ada yang tersisa untuk disimpan, apalagi kemampuan untuk berhasil menampilkan kemampuan Claw Blade Storm sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Dalam badai yang begitu menakutkan, semua penghindaran tidak ada artinya, karena dalam badai cakar, ruangnya rusak dan hampir tidak mungkin untuk dihindari. Adegan ini tidak diragukan lagi mengejutkan orang-orang di seluruh alun-alun leluhur, mereka belum pernah melihat ork raksasa Behemoth menampilkan badai cakar seperti ini selama bertahun-tahun. Bahkan para bangsawan besar di kursi VIP tidak bisa tidak menunjukkan kekaguman mereka. Ekspresi Mao Wenwu agak jelek. Orang ini sangat kuat. Bisakah dia menahan tingkat serangan ini? Aku khawatir itu akan sulit. Sangat menakutkan bahwa aku benar-benar ditugaskan ke grup ini. Dengan kata lain, bahkan jika dia tidak kalah dari nomor 6 itu, akan sulit untuk mendapatkan keuntungan di depan para pemain Behemoth. Pop, tiba-tiba dia merasakan sakit di bagian belakang kepalanya, dan suara marah ayahnya terdengar dari belakang. Lihat orang-orang, lihat kekuatan apa mereka. Mao Wenwu tampak sedih dan tidak berani berbalik untuk berdebat, karena dia tahu betul apa hasil dari pertengkaran itu. Apakah ini anak orang lain, yang legendaris? Namun, pada saat ini, matanya tiba-tiba menyala, dia melihat kembali ke ayahnya, dan berkata, apakah masih sama untuk kalah? Ayah Mao Wenwu, mamut emas besar, tertegun sejenak. Dia juga melihatnya. Dalam cahaya merah yang memenuhi langit, sedikit cahaya keemasan naik ke langit, berputar dengan kecepatan tinggi dan bergegas ke udara, bergegas keluar dari jangkauan yang dicakup oleh lampu merah. Pada cahaya keemasan yang berputar cepat, ada juga lapisan cahaya putih emas yang cerah.
Tang San tidak menyangka lawannya akan begitu putus asa. Ketika dia dengan jelas merasa bahwa kekuatan garis keturunan lawan dikonsumsi lebih banyak dan lebih lemah oleh dirinya sendiri, dia pikir dia akan menang, tetapi dia tidak berharap lawan memilikinya, sarana eksplosif seperti itu. Tapi, siapa dia? Mantan Raja Dewa. Dalam hal pengalaman tempur, bahkan kaisar di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengannya. Saat merasa tidak baik, Tang San segera membuat penilaian yang akurat. Pada saat ini, tidak mungkin untuk melarikan diri dari medan perang melalui teleportasi luar angkasa. Karena kamu tidak dapat berteleportasi, kamu hanya dapat menggunakan kecepatan untuk menang. Kecepatan Jinpeng tiba-tiba meningkat menjadi ekstrim. Meskipun dia masih diselimuti oleh cahaya cakar di detik berikutnya, dia masih bergegas keluar dari jangkauan serangan badai pisau cakar dengan kecepatan super cepat melonjak hingga 90.000 mil. Dengan ledakan momentum yang tiba-tiba, dia mengendalikan tubuhnya untuk berputar dengan cepat, melebarkan sayapnya, dan menyuntikkan geng emas Liger ke dalamnya tanpa syarat. Dalam rotasi cepat, buka sepenuhnya bidang tolakan Liger Jingang. Dia seperti baling-baling berputar cepat terbang ke atas, bergegas keluar sebelum baling-baling ditutup. Ada lampu merah di langit, dan ada ruang yang rusak. Merasakan ledakan energi yang menakutkan, meskipun Tang San sudah melarikan diri, kulit kepalanya masih terasa mati rasa. Ini menakutkan, raksasa Bimen benar-benar menakutkan. Kecepatan, kekuatan, pertahanan, serangan, ledakan, semuanya luar biasa. Dari sini, dapat dilihat betapa kuatnya Kaisar Iblis Pemisah Surgawi. Dengan cara yang sama, seberapa kuat tiga Kaisar Iblis besar lainnya di atasnya. Cakar merah di bawah secara bertahap menghilang. Ledakan super yang berlangsung selama hampir 10 detik hampir menghancurkan seluruh meja kompetisi. Di tengah lampu merah, sosok tinggi berangsur-angsur muncul, dia membungkuk, ditopang di tanah yang rusak dengan sepasang cakar tajam, dan terengah-engah. Sebelum cahaya cakar benar-benar menghilang, Tang San telah mengubah arahnya, kecepatannya meledak lagi, cahaya keemasan berkedip di matanya, dan cahaya ungu menghilang dalam sekejap. Kejutan mental dari Tang San hampir seketika mengalir ke lautan roh pemain Behemoth. Meskipun Behemoth tidak pandai dalam kekuatan mental, pertahanan mental mereka sangat kuat. Dengan kondisinya yang haus darah, bahkan secara mental dapat memblokir lautan roh, sehingga mustahil bagi lawan yang pandai dalam pertempuran spiritual untuk menyerang. Mereka disebut yang terkuat di tanah, dan bahkan dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki kekurangan. Namun, mental blockade juga mengharuskan mereka dalam keadaan normal. Setelah melakukan kegilaan haus darah dan haus darah satu demi satu, pemain raksasa Bimen ini telah lama tidak dapat melakukan ini. Dia bahkan berpikir bahwa Tang San telah berubah menjadi abu dalam badai pisau cakarnya sendiri. Setelah mempraktikkan trik ini, dia tahu betapa kuatnya kekuatan itu. Kaisar Iblis Pemisah Surgawi bahkan mengatakan kepadanya bahwa dalam lingkup gerakan ini, tidak ada lawan yang bisa dihindarkan. Behemoth berbeda dari kebanyakan ras lain dengan Kaisar. Selain Naga dan Phoenix, mereka adalah kelompok ketiga yang selalu memiliki warisan Kaisar Iblis besar di antara semua klan monster. Artinya, tidak peduli era apa, binatang raksasa Bimen memiliki Kaisar Iblis besar. Poin ini, bahkan klan Tianhu tidak dapat melakukannya, dapat dilihat seberapa dalam latar belakang klan binatang raksasa Behemoth. Jadi, setelah menyelesaikan pukulan ini, dia mengira lawannya telah terbunuh oleh dirinya sendiri. Kejutan spiritual dari Ziji Divine Light datang dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa membela diri. Hampir dalam sekejap, pupil matanya kehilangan kilau, dan otaknya menjadi kosong, bahkan tidak mampu mengucapkan kata-kata untuk mengakui kekalahan. Dan Tang San tiba-tiba bergegas turun pada saat ini, tidak menyerang kepala yang paling dekat dengannya, tetapi mengayunkan tangan kanannya dengan ringan, telapak tangan tercetak di bagian belakang hati pemain binatang raksasa Bimen. Liger Jingang dan Suantian Gong diaktifkan sepenuhnya. Berapa lama kita akan menunggu jika kita tidak melahap kekuatan garis keturunan saat ini? Kekuatan tangguh lawan tentu membawa tekanan besar ke Tang San, tetapi pada saat yang sama, itu juga memungkinkan Tang San untuk menemukan merek garis keturunan yang paling diinginkan. Dibandingkan dengan merek garis keturunan pertahanan murni dari Mammoth Emas, integrasi ofensif dan defensif Behemoth, kekuatan ledakan yang menakjubkan, bakat haus darah, dan menginjak-injak perang adalah semua kemampuan yang diharapkan Tang San dapatkan. Dia benar-benar bisa menunggu lawan mengakui kekalahan, tetapi mengambil inisiatif untuk menyerang, menggunakan mata ajaib ungu untuk meluncurkan kejutan mental, untuk mencegah lawan mengakui kekalahan. Dia tidak menggunakan Yin dan Yang Qi, tetapi langsung menelan kekuatan garis keturunan pemain Behemoth. Pemain raksasa Bimen ini baru saja menyelesaikan wabah kegilaan yang haus darah, ini adalah saat ketika darahnya paling mendidih dan kekuatan darahnya paling murni.
Ketika Tang San melahap kekuatan garis keturunannya, dia hampir seketika merasa bahwa kultivasinya tidak dapat dikendalikan, dan dia langsung bergegas ke urutan ke-9. Tapi pemain klan binatang raksasa Bimen itu sengsara. Yang haus darah 2 kali menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk hampir menghabiskannya, dan dia tidak punya kekuatan lagi untuk bertarung. Pada saat ini, Tang San melahapnya dengan panik. Bagaimana dia masih bisa menolak? Dia hanya merasa jantungnya menegang, dan beberapa detik telah berlalu saat dia pulih dari keadaan trance. Tang San tidak ragu untuk memberinya kejutan mental lagi, membuat pikirannya kosong lagi, dan kemudian terus melahap kekuatan garis keturunannya. Wasit dikaburkan oleh tubuh besar pemain raksasa Bimen, dan tidak menemukan petunjuk apapun. Selain itu, menurut aturan permainan, permainan berakhir ketika satu pihak kehilangan efektivitas tempurnya atau mengakui kekalahan. Pada saat ini, pemain Behemoth Beast Rache tampaknya secara paksa mendukung serangan Tang San, tidak jatuh ke tanah atau mengakui kekalahan. Tentu saja permainan belum berakhir. Dengan demikian, Tang San melahap hampir 20 detik dengan sangat lancar, memastikan bahwa dia menyerap kekuatan garis keturunan yang cukup dari puncak urutan ke-9 sebelum dia berhenti. Tang San melompat mundur dan mendarat di tanah, memuntahkan seteguk darah. Kekuatan garis keturunan pemain Behemoth telah habis, dan dia jatuh ke tanah dengan keras. Tidak akan ada bahaya dalam hidupnya, tetapi dia telah menggunakan kegilaan haus darah sebelumnya, dan kekuatan darahnya ditelan oleh Tang San. Tanpa istirahat selama setengah bulan, tidak mungkin untuk memulihkan ki dan darahnya. Suantian Gong berlari cepat di dalam tubuh, tiba-tiba memasuki urutan ke-9, ki dan darah tubuh Tang San melonjak, untungnya Suantian Gong sendiri sedang damai, tidak mengungkapkan terlalu banyak, tetapi Tang San masih merasa bahwa kultivasinya telah meningkat. Dan kekuatan garis keturunan yang kuat dari klan binatang raksasa Bimen di dalam tubuh luar biasa, dia harus mengambil sejumlah waktu untuk benar-benar menyerapnya, dan dia hanya bisa menekannya untuk saat ini. Darah yang dimuntahkannya tidak palsu. Meskipun dia menggunakan transformasi Jinpeng dan Liger Jingang untuk bergegas keluar dari Claw Blade Storm sebelumnya, dia bisa dianggap telah mengambil kesempatan terbaik, tetapi Claw Blade Storm begitu ganas yang mengejutkan bagian dari meridiannya. Pada saat ini, para penonton terdiam. Adegan barusan benar-benar mengejutkan penonton. Di cakar yang menutupi hampir seluruh panggung kompetisi, cahaya keemasan langsung ke udara, menembus pengepungan dan menggantung tinggi di langit. Saat cakar menghilang, cahaya keemasan mengalir mundur, pertempuran berakhir, menang. Itu masih telapak tangan yang berkibar, dan itu masih telapak tangan yang menghancurkan musuh. Jika game sebelumnya masih kebetulan, lalu apa yang bisa dianggap sebagai kebetulan di game hari ini? Meskipun tampaknya Tang San tidak pernah berani bertarung sembarangan dengan lawannya, dia memilih perang gesekan. Namun, cara hasil akhirnya jelas. Dia telah menang lagi, dan manusia telah memenangkan permainan lagi. Ya, dia adalah manusia. Sampai saat ini, para penonton yang benar-benar tahu 3 kelompok Tang merasa ngeri, bagaimana mungkin manusia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Mammoth emas, esensi bunga matahari yang membakar, dan Behemoth hari ini, yang mana yang bukan praktisi dari kelompok terkenal di seluruh benua. Namun, manusia ini sebenarnya telah mengalahkan mereka dan mencapai pencapaian seperti itu. Selama dia memenangkan satu pertandingan lagi di babak penyisihan grup, dia bisa maju ke final. Penonton yang akrab dengan kelompoknya tahu bahwa lawannya di pertandingan berikutnya tidak sekuat yang ada di depannya, artinya di turnamen elit pengadilan leluhur ini, akan ada manusia di final. Ini benar-benar luar biasa. Alasan mengapa Tang San menerima begitu banyak perhatian adalah karena lawannya benar-benar terlalu kuat, dan semua orang dianggap sebagai eksistensi yang mungkin bisa mencapai final. Siapa yang mengira bahwa dia tidak pernah disukai olehnya? Tetapi dia memilikinya, mengatasi semua rintangan dan memenangkan kemenangan berturut-turut dari musuh yang kuat. Setelah wasit mengumumkan kemenangannya, Tang San dengan lembut mendorong topeng di wajahnya, berbalik dan berjalan keluar panggung. Di kursi VIP, beberapa bangsawan besar mulai menanyakan asal-usulnya. Ketika Tang San turun dari panggung, dia sedikit terkejut, karena ada seseorang yang menunggunya di bawah panggung. Bukan si kucing besar, bukan pula Mei Gongzi, melainkan Raja Iblis Merak, penguasa kota Keri. Tang San tidak tahu mengapa Raja Iblis Merak besar bisa datang ke area kontestan, tetapi, sebagai pemimpin klan, dan penguasa kota dari salah satu dari 7 kota besar Kekaisaran Tianyu hari ini, dia mungkin memiliki beberapa hak istimewa. Meskipun dia bukan seorang kaisar, dia berada di Kekaisaran Tianyu jelas kedudukan tertinggi. Bagaimanapun, dia telah mengusir seorang kaisar dengan mengorbankan cedera serius di kota Keri. Ikut denganku. Raja Iblis Merak berkata kepada Tang San. Baik, Tang San menjawab dengan tenang.
Dengan kilatan cahaya perak, ruang di sekitarnya tampak menghilang tiba-tiba, dan mereka berdua melewati kehampaan dengan tenang. Saat berikutnya, mereka muncul di tempat lain. Itu adalah ruangan kayu yang tampak sangat pedesaan. Di lantai kamar ada karpet empuk, ada meja di atas karpet, dan ada beberapa futon di sebelahnya. Jendela terbuka, dan di luar adalah lembah yang tenang penuh dengan suasana halus. Udara sejuk dengan aroma samar tanaman perlahan mengalir dari luar jendela, menyusup ke ruang kecil yang damai ini. Raja Iblis Merak berjalan ke satu sisi meja dan duduk, menunjuk ke kasur di seberangnya. Tang San berjalan dan duduk. Raja Iblis Merak dengan terampil mengambil pot tanah liat di atas meja, menambahkan beberapa tanaman seperti teh ke dalamnya, menambahkan air, dan memanggangnya dengan lembut. Segera, air dalam panci mendidih, dan aroma samar tercium dari mulut panci. Dia menuangkan segelas untuk Tang San dan satu lagi untuk dirinya sendiri. Meletakkan pot tanah liat, Raja Iblis Merak Besar memberi isyarat kepada Tang San, cobalah. Terima kasih. Tang San menjawab, lalu mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Dia adalah ahli racun, dan tentu saja dia tidak khawatir bahwa Raja Iblis Merak Besar akan meracuni teh. Teh manis dan harum mengalir ke tenggorokannya, Tang San tiba-tiba merasakan napas dingin memenuhi tubuhnya, dan bahkan luka yang dideritanya sebelumnya jelas jauh lebih baik. Sedikit menghembuskan udara keruh, tiba-tiba segar, Tang San berkata dengan tulus, teh yang enak. Raja Iblis Merak Besar tersenyum sedikit dan berkata, ini adalah hal baik yang hanya ada di istana leluhur. Jika aku mengingatnya dengan benar, namamu Ashura, kan? Iya, Tang San sedikit mengangguk. Raja Iblis Merak berkata, aku tidak bisa melihat melaluimu sedikit, kamu sangat tersembunyi. Tang San berkata, setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Aku memilikinya, dan kamu juga memilikinya, bukan? Raja Iblis Merak Besar menghela nafas pelan, mengangguk, dan berkata, ya. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. Kamu milik penebusan. Tang San sedikit terkejut, dan bertanya, kamu juga tahu tentang penebusan. Raja Iblis Merak Agung berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja aku tahu bahwa istri dan anak perempuanku adalah anggota organisasi penebusan, bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang penebusan. Mendengar kata-katanya, murid Tang San langsung menyusut, tetapi segera kembali normal. Kali ini giliran Raja Iblis Merak yang terkejut, dia mengira pemuda di depannya akan lebih kaget lagi. Aku tidak bisa melihatmu lebih. Garis keturunanmu memberitahuku bahwa kamu tidak lebih dari 20 tahun, dan kamu berada dalam tahap pertumbuhan. Tapi kamu terlalu tenang, seperti orang tua yang telah mengalami perubahan hidup. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Raja Iblis Merak berkata sambil tersenyum. Tang San berkata, aku tidak bisa menjelaskan ini kepadamu. Jika kamu terkejut mengapa aku tidak menunjukkan, itu karena kamu tahu bahwa Mei Gongzi berasal dari penebusan, maka, sejujurnya, aku terkejut. Tetapi karena kamu membesarkan dia ke kondisinya saat ini, bahkan memberinya gelar penguasa kota dan membawanya untuk berpartisipasi dalam turnamen elit pengadilan leluhur, aku dapat melihat bahwa kamu tidak peduli bahwa dia adalah anggota organisasi penebusan. Bagus sekali. Ada sedikit kekaguman di wajah Raja Iblis Merak, kamu adalah satu-satunya di generasi muda yang membuatku merasa baik. Kamu benar, aku tidak peduli dengan status penebusannya, bahkan aku sangat senang dengan identitasnya. Lagi pula, manusia terlalu kecil untuk monster dan roh, dan mereka bahkan tidak bisa mengandalkan spesies mereka sendiri untuk memiliki kemampuan. Apakah manusia yang benar-benar cakap masih manusia? Manusia bibrida makhluk, katakan ya. Tidak berlebihan untuk menjadi setengah iblis, dan kamu juga memiliki darah klan monster, jadi apa ini? Mendengar kata-kata terakhirnya, alis Tang San tidak bisa menahan kerutan. Dibandingkan dengan kata-kata sebelumnya, kata-kata ini bahkan lebih menyentuhnya. Karena Raja Iblis Merak Besar benar, apakah manusia yang memiliki transformasi Dewa Iblis atau manusia murni? Tidak, mereka sama sekali bukan manusia murni, tetapi keberadaan darah keluarga monster atau darah keluarga roh. Tidak salah untuk mengatakan bahwa mereka adalah setengah iblis atau setengah ras roh, hanya saja semua orang mengira mereka adalah manusia. Namun, ada juga beberapa manusia yang merupakan pengikut monster dan roh dan tidak menganggap diri mereka manusia. Tentu saja, ini adalah minoritas. Bagaimanapun, sebagian besar ibu manusia yang memiliki transformasi Dewa Iblis dibunuh oleh klan milik ayah mereka. Meskipun manusia lemah, mereka banyak. Selain itu, aku selalu percaya bahwa meskipun Tuhan telah merampas bakat kultivasi manusia, mereka telah memberi mereka kebijaksanaan. Manusia adalah salah satu kelompok paling cerdas dari semua makhluk hidup. Dalam hal ini, banyak orang berpikir bahwa monster dan roh yang kuat jauh lebih rendah daripada manusia.
Menurut pendapatku, manusia adalah spesies yang sangat spiritual. Sama seperti Ibu Xiao Mei, dia adalah wanita paling cantik yang pernah aku temui, dan spiritualitasnya membuatku terpesona. Wanita yang paling kusukai dalam hidupku adalah dia, tidak ada satu lagi, dan ini adalah salah satu alasan mengapa aku bersedia membiarkan Xiao Mei menggantikan Patriark. Xiao Mei dan dia sama-sama anggota organisasi penebusan, yang berarti bahwa di masa depan manusia setidaknya akan berada di pihak mereka, dan Xiao Mei dia adalah putriku, dengan darah klan monster merak yang mengalir di tubuhnya, bagaimanapun juga, manusia masih melayani klan monster merakku, jadi tentu saja aku tidak mempermasalahkan identitas mereka. Setelah mendengarkan kata-kata Raja Iblis Merak Besar, Tang San menemukan bahwa dia tidak bisa berkata-kata, berpikir dari sudut pandang Raja Iblis Merak Besar memang seperti ini. Aku mendengar tentangmu. Kamu membawa tim Shrek untuk mendapatkan status bangsawan, yang menyebabkan ketidakpuasan pengadilan leluhur. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, aku telah menyelesaikannya sepenuhnya untukmu. Faktanya, leluhur pengadilan tidak puas denganmu. Mereka tidak ingin memberi manusia harapan apapun. Mereka tidak memperhatikan manusia, atau hukuman yang sama. Manusia tidak memiliki akarnya sendiri, dan tidak memiliki saluran sendiri untuk promosi, jadi mereka tidak akan terlalu peduli. Mereka hanya tidak ingin pelayan yang digunakan dengan baik memiliki begitu banyak ide. Terima kasih Tuan Kota. Tang San membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Dengan status Raja Iblis Merak hebat, tentu saja yang terbaik adalah bersedia menyelesaikan masalah kecil ini untuknya secara pribadi. Alasan aku memecahkan masalah ini adalah karena kamu adalah pengikut klanku dan pelayanku, kata tetua kepala merak dengan ringan. Saat dia berbicara, dia menatap Tang San dengan mata terbakar, dan bertanya, maukah kamu menyerah padaku? Setelah dia mengalahkan praktisi klan binatang raksasa Bimen, Raja Iblis Merak segera datang kepadanya, dan Tang San secara alami memahami tujuan lawan. Dia mengalahkan 3 lawan kuat berturut-turut, yang sepenuhnya membuktikan potensi dan kekuatannya. Keluarga akan memberimu dukungan yang cukup untuk membantumu menjadi dewa di masa depan. Kamu harus memahami betapa sulitnya menjadi dewa sendiri. Tidak mudah bagi keluarga tanpa keterikatan pada penebusan untuk membantumu menjadi dewa, setelah ditemukan oleh istana leluhur, masih ada kemungkinan untuk disingkirkan. Terlebih lagi, menyerah kepadaku tidak mempengaruhi statusmu dalam penebusan, kamu tahu ini, aku tidak keberatan. Kata Raja Iblis Merak Besar dengan tenang. Tang San, yang duduk di seberangnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, aku tidak bisa tunduk padamu. Dalam sekejap, mata Raja Iblis Merak Besar bersinar terang, dia benar-benar tidak menyangka Tang San memberikan jawaban seperti itu. Sebagai patriark dari klan Iblis Merak, praktisi di puncak tingkat Raja Iblis Besar, dan bahkan penguasa kota, statusnya adalah yang kedua setelah Kaisar. Dia sangat tulus dalam merekrut manusia sehingga dia ditolak oleh pihak lain. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Raja Iblis Merak Agung berkata dengan acuh tak acuh. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak akan melakukannya, dan aku belum selesai berbicara. Aku tidak bisa tunduk padamu karena aku sudah memiliki seseorang untuk tunduk. Raja Iblis Merak tertegun sejenak, tetapi dia dengan cepat bereaksi. Dia bertanya, apakah kamu bersedia menyerah kepada Xiao Mei? Tang San mengangkat tangan kanannya, menggigit ujung jari tengahnya, dan setetes darah mengalir keluar, dan darah itu menarik rune kompleks di bawah kendalinya. Aku bersumpah dalam darahku bahwa aku akan menjadi pendukung dan penjaga Mei Gongxi mulai hari ini. Siapapun yang ingin menyakitinya harus menginjak mayatku. Aku tidak akan pernah menentang keinginannya. Hidupku akan menjadi miliknya, selamanya. Jika kamu melanggar sumpah ini, kamu akan dihukum dengan darah. Rune berwarna darah secara bertahap menyala dengan cahaya keemasan redup, dan pada saat berikutnya, lampu merah menyala, rune menyusut dengan cepat, dan menembus langsung di antara alis Tang San dan menghilang tanpa jejak. Ekspresi Raja Iblis Merak agak aneh, dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Dia memanggil Tang San di sini, hanya untuk merekrut Tang San. Penampilan Tang San di pengadilan klasik leluhur telah sepenuhnya membuktikan kekuatannya. Bintang harapan seperti itu, dan juga manusia, secara alami sangat bermanfaat bagi ras monster merak. Dan kekuatan Tang San tidak hanya dia lihat, setelah pertandingan ini, aku khawatir akan segera ada kaisar yang merekrut Tang San. Itu sebabnya dia tidak ragu untuk mengirimkannya ke pintu keluar meja kompetisi dan membawanya keluar sesegera mungkin. Aku tidak berharap Tang San berpikir begitu jernih, ini adalah sumpah darah, dan di negeri dongeng, tidak ada sumpah yang lebih serius daripada sumpah darah. Ketika pemuda di depannya membuat sumpah darah, dia begitu tenang dan tenang, jelas dia sudah memikirkan segalanya. Sekarang aku adalah patriark,
mengapa kamu rela setia pada Xiao Mei daripada aku? Raja Iblis Merak tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia tiba-tiba merasa bahwa setelah membuat sumpah darah, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam percakapan ini. Tang San berkata, karena kamu akan segera sekarat, Mei Gongzi adalah patriark generasi berikutnya. Selain itu, kamu menyukainya, dan aku ingin melindunginya selamanya. Sumpah darah ini juga merupakan sumpahku kepadanya, dan itu akan selalu berlaku. Melihatnya begitu jujur, wajah Raja Iblis Merak Besar tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah, dan suasana tiba-tiba menjadi sedikit lebih berat, bahkan sedikit lebih dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Bahkan jika kamu bersumpah setia kepada Xiao Mei, kata Raja Iblis Merak Besar dengan dingin. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya mengatakan sebuah fakta. Kamu benar-benar tidak akan membunuhku tidak akan ada gunanya bagimu. Menjagaku dapat membantu Mei Gongzi dengan lebih baik dan membantunya menghidupkan kembali klan monster merak. Apa yang bisa aku katakan kepadamu adalah bahwa aku memecahkan konflik garis keturunan Liger, dan mereka sudah menjadi sekutuku. Di masa depan, mereka juga akan menjadi sekutu kota Kerry dan Master Mei. Kata-kata Tang San membuat Raja Iblis Merak mau tak mau tergerak. Dia juga telah melihat kinerja kucing besar di kompetisi sebelumnya, jadi sangat jelas bahwa kucing besar sudah berada di level garis keturunan pertama. Populasi garis keturunan tingkat pertama bersedia mendukung Mei Gongzi, dan untuk ras monster merak, manfaatnya dapat dibayangkan. Bagus sekali. Ekspresi Raja Iblis Merak melunak lagi, dan menuangkan secangkir teh lagi untuk dirinya dan Tang San. Dengan penampilanmu saat ini, kamu memang layak untuk Xiao Mei. Hari ini kamu hanya perlu berjanji padaku satu syarat, aku akan menyetujui keberadaanmu, dan aku tidak akan keberatan dengan keberadaanmu bersama Xiao Mei. Tentu saja, premisnya adalah dia rela di masa depan, kata Raja Iblis Merak Besar. Tang San berkata, kamu mengatakannya. Raja Iblis Merak berkata dengan sungguh-sungguh, di masa depan, setelah klan Iblis Merak mendapatkan kembali reputasinya di bawah kepemimpinan Xiao Mei, kamu harus mendukungnya dan memilih yang terbaik dari keturunan klan Iblis Merak untuk mewarisi posisi patriark, bukan keturunanmu. Tang San tertegun sejenak mendengar keturunan, dia tidak bisa tidak memikirkan anak-anaknya dan Xiao Wu di kehidupan sebelumnya. Matanya tiba-tiba menjadi lembut, dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan anak-anakku untuk tinggal di klan monster merak. Di masa depan, aku akan membawa Xiao Mei keluar dari sini dan menjalani kehidupan milik kita. Suatu hari nanti akan seperti ini. Melihat matanya, untuk beberapa alasan, Merak Besar Raja Iblis merasa bahwa kata-katanya sangat dapat dipercaya. Tang San memandang Raja Iblis Merak hebat dan berkata dengan tegas, Tuan Kota, aku punya pertanyaan lain, aku ingin meminta nasihatmu. Kamu bilang, Tang San berkata, terakhir kali, Kaisar Iblis Agung Jingfeng melukaimu, dan lukamu mungkin sulit untuk disembuhkan. Jika Kaisar Iblis Agung Jingfeng datang lagi, bagaimana kamu harus menghadapinya? Bahkan dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa melawan dia yang mendapat dukungan dari istana leluhur. Bagaimana cara melawannya? Di bawah masalah internal dan eksternal, bagaimana Xiao Mei bisa membela klan monster merak? Jika kamu memberiku 10 tahun lagi, mungkin aku akan memiliki kepercayaan diri ini. Tapi sekarang, aku pasti tidak akan bisa melawan seorang kaisar. Raja Iblis Merak Besar memandang Tang San dan berkata, kamu dapat yakin. Kamu benar, garis keturunanku telah mengering dan aku tidak jauh dari kematian. Namun, jika urusan eksternal tidak diatur, bagaimana aku bisa membiarkan Xiao Mei mewarisi posisi patriark? Tidak hanya untuknya, tetapi juga untuk kemakmuran klan monster merakku. Yang harus kamu lakukan adalah membantunya tenang dan mendapatkan persetujuan dari istana leluhur. Segala sesuatu di luar, aku secara alami akan menyelesaikannya. Secara keseluruhan, aku memiliki pengaturan yang relatif lengkap, dan sekarang kamu berada di sisinya, aku merasa lebih nyaman. Pada saat ini, Raja Iblis Merak Agung sama sekali tidak merahasiakan kekagumannya pada Tang San. Pemuda ini, berbicara dengan bebas di depannya, tidak terpengaruh oleh tekanan yang dibawanya sedikitpun. Untuk ini saja, di usianya, tidak ada seorang pun dari klan monster merak yang dapat melakukannya, bahkan Mei Gongzi pun sedikit lebih buruk. Raja Iblis Merak Agung merasa bahwa pemuda di hadapannya sepertinya memiliki semacam kekuatan sihir. Selama percakapan, dia tanpa sadar menempatkannya pada posisi yang setara dengan dirinya sendiri. Tang San sedikit terkejut, sepertinya Raja Iblis Merak Besar masih memiliki kartu Hall. Antara dia dan Kaisar Iblis Agung Jingfeng, itu jelas merupakan situasi yang tidak ada habisnya. Kartu truf macam apa yang membuatnya berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan masalah seperti itu?
Masalah yang dibawa oleh seorang kaisar bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh kartu truf manapun. Kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Ketika saatnya tiba, aku akan memberitahumu segalanya karena sumpah darahmu. Tapi jangan biarkan Xiao Mei tahu, kamu akan mengerti ketika saatnya tiba. Pasti ada seseorang siapa tahu. Orang-orang, kamu adalah kandidat terbaik. Kamu tetap di sisinya dan mengetahui situasi sebenarnya, kamu dapat membimbingnya lebih baik, dan kamu dapat memanfaatkan semua yang aku tinggalkan dengan lebih baik. Mata Raja Iblis Merak tiba-tiba meningkat cahaya, cahaya dengan rasa bangga dan emosi yang campur aduk. Oke, Tang San mengangguk, karena Raja Iblis Merak mengatakan dia akan memberitahunya, itu hanya masalah waktu. Ayo, lindungi dia. Raja Iblis Merak menyesap tehnya, wajahnya tiba-tiba memucat, dan dia sedikit terbatuk. Tang San sedikit mengernyit, dia secara alami bisa melihat masalah Raja Iblis Merak besar. Terakhir kali dia bertarung melawan Raja Iblis Agung Jing Feng, Raja Iblis Merak Agung membakar sumbernya sedemikian rupa sehingga sumbernya rusak. Setelah itu sepenuhnya rusak, setan merak besar waktu kematian Raja telah tiba. Ini adalah kerusakan yang hampir tidak dapat diubah, sehingga kehidupan Raja Iblis Merak tidak akan lama. Jika Tang San masih Raja Dewa dari generasi sebelumnya, tentu akan ada cara untuk menyelamatkan Raja Iblis Merak besar, tapi sekarang dia jauh dari itu. Dengan sisa vitalitas Raja Iblis Merak, tidak mungkin menunggu hari ketika dia menjadi Raja Dewa. Pada saat ini, Raja Iblis Merak berkata, aku akan membawamu kembali. Jangan kembali ke arena, kembali ke kediamanmu. Di mana kamu tinggal? Oke, aku menginap di White Tiger Hotel. Tang San sedikit mengangguk. Mendengar kata-kata White Tiger Hotel, Raja Iblis Merak Agung mau tak mau tercengang sejenak, dengan senyum main-main di wajahnya, lalu mengulurkan tangan kanannya ke Tang San dan berkata, selamat datang di klan Iblis Merak. Tang San mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengannya, berkata, untuk Mei Gongxi. Di luar pintu, cahaya perak berkedip, dan pada saat berikutnya, Tang San dan Raja Iblis Merak muncul bersama di White Tiger Hotel. Pada saat ini, White Tiger Hotel tampak sangat sepi, dan bahkan tidak ada penjaga di pintu. Raja Iblis Merak hebat menepuk bahu Tang San dan berkata, silakan. Dalam hal kompetisi, kamu bisa melepaskannya. Aku akan mengumumkan kepada publik bahwa kamu sudah menjadi tamu klan Iblis Merakku. Jangan khawatir tentang identitas manusiamu, cobalah yang terbaik untuk melakukannya. Membantu Xiao Mei mendapatkan nilai yang lebih baik akan banyak membantumu dalam mengurangi resistensi di masa depan. Oke, terima kasih. Memperoleh konfirmasi dan dukungan dari Raja Iblis Merak besar, setidaknya untuk saat ini, masih sangat membantu. Tang San tidak bisa tunduk pada kaisar manapun, jadi dia memanfaatkan kesempatan hari ini untuk membuat sumpah darah, itu juga untuk melindungi putra cantik itu dengan damai di masa depan. Cahaya perak berkedip, dan Raja Iblis Merak besar menghilang tanpa jejak. Melihat tempat di mana dia pergi, Tang San berpikir dalam hati, apakah dia dikenali oleh Lao Zhangren? Sepertinya kali ini berpartisipasi dalam pengadilan leluhur klasik adalah waktu yang tepat. Menunjukkan kekuatan dalam pertempuran lebih meyakinkan daripada mengatakan apapun. Monster dan roh masih menghormati kekuatan. Menghidupkan komunikator, Tang San mencoba menghubungi Mei Gongxi. Dari mana saja kamu? Begitu panggilan tersambung, suara Mei Gongxi datang. Begitu permainan selesai, aku dibawa pergi oleh ayahmu, kata Tang San buru-buru. Aku bersama Raja Iblis Merak Besar sebelumnya, dan Raja Iblis Merak Besar memblokir seluruh ruang, jadi tidak ada komunikator yang bisa bekerja. Ah! Mei Gongxi berseru, kamu dibawa pergi oleh ayahku. Apa yang dia ajak kamu lakukan? Tang San berkata, dia ingin aku bersumpah setia kepada klan Monster Merak. Mei Gongxi terdiam beberapa saat dan bertanya, apakah kamu setuju? Tidak, kata Tang San. Di mana kamu? Aku akan menemukanmu sekarang. Suara Mei Gongxi tiba-tiba menjadi sedikit lebih cemas. Permainanmu sudah berakhir. Tang San bertanya dengan terkejut. Belum, ini bukan giliranku. Jika kamu tidak setuju, ayahku mungkin akan berhenti bicara, beritahu aku di mana kamu berada, dan aku akan segera pergi ke sana. Kata Mei Gongxi tajam. Tidak, dia sudah mengirimku kembali ke hotel. Meski aku tidak berjanji padanya untuk setia pada klan Monster Merak, tapi aku berjanji padanya untuk setia padamu, jadi dia tidak melakukan apapun padaku. Dan jangan khawatir, bermainlah dengan tenang. Aku tidak bisa pergi ke sana dulu. Sekarang, ayahmu mengatakan bahwa harus ada banyak kekuatan untuk merekrutku, dan dia akan mengumumkan bahwa aku sudah menjadi tamu dari klan Monster Merakmu. Kesetiaan padaku. Mei Gongxi di sisi lain jelas tercengang. Iya, apa yang salah dengan kesetiaan saudara laki-laki kepada saudara perempuan?
Bagaimanapun, aku akan selalu melindungimu di sisimu, kata Tang San secara alami. Begitu, Mei Gongzi di seberang memiliki suara yang aneh, maaf, saudara. Jangan bicarakan ini, tenanglah, kamu akan segera bertanding. Ngomong-ngomong, apakah pertandingan kucing besar sudah dimainkan? Tanya Tang San. Nada bicara Mei Gongzi tiba-tiba berubah sedikit, mengatakan, sudah berakhir. Dia benar-benar terlalu licik. Dia berpura-pura bahwa cedera seriusnya tidak sembuh, dan lawan menyerangnya segera setelah dia muncul, dan dia mundur selangkah demi selangkah. Kemudian dia dengan cepat mencarinya. Kesempatan itu tiba-tiba meledak, membunuh lawan dalam satu gerakan. Butuh total lebih dari 10 detik, dan permainan dimenangkan. Tang San bergumam, aku tahu itu akan menjadi seperti ini. Baiklah, jangan membicarakannya untuk saat ini, kamu dapat menyesuaikan keadaanmu, dan kompetisi akan segera. Ayo. Aku akan mengirimimu pesan setelah pertandingan. Mei Gongzi menutup komunikasi. Tang San tidak pergi ke Gunung Suci Tianyang dan Gunung Suci Diyin lagi, tetapi langsung kembali ke kamarnya. Dia terluka sedikit hari ini, dan dia baru saja menyerap kekuatan garis keturunan Behemoth-Behemoth. Dia harus menyesuaikannya untuk melihat kapan waktu yang paling tepat untuk menyerapnya. Kultivasinya baru saja menembus ke urutan ke-9, dan dia perlu menstabilkan dunia. Alun-alun agung leluhur. Mei Gongzi yang menutup komunikasi sedikit terputus. Kesetiaan padaku. Dia mengatakan kesetiaan padaku. Kesetiaan bukanlah kata biasa, itu adalah sumpah. Apalagi di bawah kesaksian ayahnya sendiri, tidak mudah selingkuh. Dia selalu bertanya-tanya mengapa Ashura akan melindungi dirinya sendiri dengan cara apapun, dan terakhir kali dia bahkan mengajarkan keterampilan sihirnya. Sihir semacam itu memiliki efek yang sangat besar, dia tergerak dan memutuskan untuk mengakuinya sebagai saudara laki-lakinya. Tapi sekarang, kakak laki-laki itu bahkan mengucapkan kata-kata kesetiaan kepadanya, dan dia tidak hanya tergerak, tetapi juga memiliki sedikit emosi yang aneh. Satu-satunya hal yang tidak jelas adalah mengapa dia melakukan ini, sejak pertama kali keduanya bertemu, dia menjaga dirinya sendiri dan membantu dirinya sendiri tanpa menunjukkan tujuan apapun. Pada saat ini, sebuah suara yang akrab tiba-tiba datang dari telinganya, Ashura membuat sumpah darah untuk setia kepadamu. Bermainlah dengan baik, orang ini kredibel, dan masa depan menjanjikan. Mendengar suara ayahnya, Mei Gongzi tanpa sadar menoleh dan melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat sosok ayahnya. Tunggu, apa yang ayah katakan? Ashura setia padaku. Dia benar-benar membuat sumpah setia darah kepadaku di depan ayah. Dia telah membuktikan kepadanya dengan berbagai cara bahwa dia tidak memiliki tujuan untuknya, tetapi hanya ingin berada di sisinya. Sekarang dia benar-benar membuat sumpah darah di depan ayahnya untuk menyatakan kesetiaannya pada dirinya sendiri, tidak heran ayahnya mengenalinya. Baginya, dia membuat sumpah darah lagi. Untuk sementara, Mei Gongzi tidak bisa menahan perasaan campur aduk, dan bahkan merasa bersalah karena kecurigaan sebelumnya padanya. Setelah kembali ke kamar hotel, Tang San langsung memasuki ruang pelatihan. Buka lingkaran sihir dan biarkan energi spiritual mengalir ke dalam ruangan secara alami. Dia diam-diam mengoperasikan Suantian Gong, dan pertama-tama mengatur napasnya. Teh yang diberikan oleh Raja Iblis Merak Besar sebelumnya harusnya adalah roh yang nyata, dan efeknya sangat bagus, yang sangat meringankan lukanya. Selain itu, Suantian Gong akan menghasilkan sejumlah besar energi kehidupan setelah dipromosikan, yang sangat membantu pemulihannya. Dia harus segera pulih. Behemoth sangat garang. Dia bukan lawannya dalam tabrakan langsung, jadi dia lebih banyak memanfaatkan kelemahan karakter lawan. Behemoth pandai berkelahi, tetapi juga suka berperang. Di medan perang satu-satunya tujuan mereka adalah mengalahkan lawan. Namun, mereka telah mengembangkan anggota badan dan pikiran sederhana. Kelompok terkuat di daratan hampir tidak memiliki cacat dalam pertempuran, tetapi ketika datang ke otak, itu sedikit tidak mencukupi. Jadi Tang San memilih perang gesekan. Lawan tidak ada hubungannya dengan kemampuan terbangnya yang kuat, jadi dia hanya bisa membela diri dengan terus-menerus melancarkan perang dan menginjak-injak dalam keadaan haus darah, menyia-nyiakan kekuatan garis keturunannya, dan seluruh kekuatan tubuh Tang San secara bertahap dikonsumsi oleh Tang San. Keterampilan terbang Tang San, hampir tidak ada monster terbang di dunia ini yang bisa melakukannya. Lebih penting lagi, kekuatan pencegah dari telapak tangannya yang berkibar terlalu besar. Jika dia memikirkannya dari perspektif lain, jika Tang San adalah binatang behemoth, dia pasti tidak akan dikonsumsi seperti ini, tetapi akan mengumpulkan kekuatan untuk bersiap menyerang, dan meledak tiba-tiba saat dia terkena serangan itu. Setelah kedua belah pihak bertabrakan, tidak mudah bagi Tang San untuk terbang. Dalam kasus bertukar cedera, behemoth yang berkulit kasar mungkin tidak terluka parah.
Dan jika Tang San bertarung dengan behemoth-behemoth secara sembrono, itu akan menjadi masalah besar, dan dia mungkin harus mengekspos garis keturunan sebelum dia bisa melawan. Hasil akhirnya secara alami Tang San menang secara taktis, dan juga mendapatkan kekuatan darah lawan. Saat ini, masih ada merek di tubuhnya yang dibentuk oleh kekuatan darah mamut emas. Tidak ada keraguan bahwa kedua garis keturunan ini adalah garis keturunan kelas 1 tingkat atas, dan keduanya dapat sangat meningkatkan fisik. Ketika tidak ada garis keturunan behemoth sebelumnya, Tang San tertarik pada garis keturunan mamut emas, tetapi sekarang berbeda, dia akan mengambil garis keturunan Demon Behemoth sebagai pilihan pertamanya. Selain itu, Tang San masih mempertimbangkan apakah dia bisa menyerap kekuatan dua garis keturunan ini menjadi satu merek pada saat yang bersamaan. Atau serap keduanya dan letakkan di setiap merek secara terpisah. Setelah dipromosikan ke urutan ke-9, ia memiliki posisi merek lain, jadi tidak masalah untuk mengakomodasi kedua merek garis keturunan ini secara bersamaan. Namun, keterampilan kedua jejak itu agak berulang. Menginjak-injak perang dan pertahanan yang kuat, keduanya sama-sama, agak boros untuk meninggalkan semuanya. Tetapi jika mereka menyatu menjadi sebuah merek, tubuh Tang San saat ini mungkin tidak tahan. Dia belum memiliki latar belakang untuk dapat menggabungkan dua jejak yang begitu kuat menjadi satu. Pertama, menggabungkan garis keturunan binatang behemoth. Tapi hal ini pasti sangat sombong, dan proses fusi akan sangat sulit. Aku harus bermain besok, dan jika fusi memakan waktu lama, itu tidak baik jika mempengaruhi kompetisi ganda. Sekarang Tang San lebih percaya diri dalam menggabungkan merek garis keturunan daripada sebelumnya. Domain baik dan buruk dapat memainkan peran besar dalam keberuntungan, dan kemampuannya Yin dan Yang untuk Yin Ke Yang juga membantu perpaduan merek. Hanya saja Yin dan Yang Qi tidak cukup kuat sekarang, dan tidak mudah untuk menekan kedua garis keturunan itu. Karena itu, setelah mempertimbangkan dengan cermat, Tang San memutuskan untuk menunggu. Ketika Yin dan Yang Qi seseorang naik ke tingkat yang lebih tinggi, atau berevolusi menjadi garis keturunan tingkat super, dua garis keturunan behemoth dan mammoth emas akan digabungkan. Dengan begitu dia akan memiliki kendali lebih. Adapun cara meningkatkan Yin yang dua Qi ke garis keturunan tingkat super, Tang San juga memikirkannya. Aku khawatir hanya ada satu cara, dan itu adalah mengintegrasikan kekuatan dua garis keturunan pada saat yang sama. Waktu. Salah satunya adalah garis keturunan klan esensi bunga Liang, dan yang lainnya adalah garis keturunan klan esensi bunga Mingyin yang diwarisi dari Kaisar Surgawi Diin. Hanya ketika dua garis keturunan Yin dan Yang terintegrasi pada saat yang sama, dan Kaisar Perak Biru sendiri memiliki garis keturunan tanaman tingkat pertama yang kuat dan damai sebagai media rekonsiliasi, dikombinasikan dengan kekuatan tiga garis keturunan, keduanya dapat Qi dari Yin dan Yang benar-benar ditingkatkan untuk garis keturunan super teratas. Kesulitan ini besar, tetapi dia tidak terburu-buru. Dia pertama-tama akan mengolah dan melengkapi dua Qi Yin dan Yang. Setelah mencapai tingkat tertentu dan daya tahan tubuh lebih kuat, dia akan mempertimbangkan fusi. Selain itu, sangat mungkin bahwa garis keturunan raksasa pertama kali diintegrasikan untuk meningkatkan kekuatan tubuh, dan kemudian dua Qi Yin dan Yang dianggap terintegrasi ke dalam Kaisar Perak Biru untuk sepenuhnya mencapai garis keturunan super. Arahan umum sudah ada, dan masih banyak kesulitan yang harus dihadapi, tetapi hal-hal ini tidak perlu terburu-buru, dan kita perlu menunggu peluang yang lebih baik. Baru memasuki level ke-9, yang terpenting adalah mengkonsolidasikan fondasi. Turnamen elit kali ini sangat berguna baginya, terutama dalam hal terus-menerus menghadapi musuh yang kuat dan menyerap kekuatan garis keturunan lawan. Ini adalah garis keturunan urutan ke-9 teratas. Pada tingkat garis keturunan tingkat pertama, bahkan jika kekuatan garis keturunan tetap ada di tubuhnya, itu tidak akan hilang dengan sendirinya jika tidak diserap untuk waktu yang lama atau akhirnya menyerah. Inilah yang ditemukan Tang San melalui upaya terus-menerus, semakin rendah level garis keturunan, semakin cepat menghilang, dan sebaliknya. Seperti tanda yang dibentuk oleh kekuatan garis keturunan mammoth emas yang dia makan sebelumnya, beberapa hari telah berlalu, dan itu masih sama seperti sebelumnya, tanpa perubahan apapun. Tak perlu dikatakan, jejak behemoth-behemoth bahkan lebih kuat, lagi pula, kekuatan yang dia hadapi hari ini bahkan lebih tinggi dari Mao Wenwu. Sangat disayangkan bahwa terakhir kali aku menghadapi Seiya dari Liang Flower Essence, aku tidak berani menelan darahnya, khawatir itu akan mempengaruhi keseimbangan Yin dan Yang-ku. Bahkan, itu juga merupakan kesempatan yang baik. Hanya harus menunggu dan melihat apakah ada kesempatan nanti. Kamu harus menunggu sampai Yin dan Yang Kimu menjadi lebih stabil sebelum kamu dapat menyerapnya. Pagi hari, ketika Tang San bangun dari meditasi, dia masih bisa merasakan sakit di meridian di tubuhnya. Kekuatan ledakan behemoth benar-benar terlalu ganas. Dia hanya tersapu sedikit. Setelah malam penyesuaian, dan makanan teh roh,
dia tidak dapat kembali ke kondisi terbaik. Pertandingan hari ini tidak bisa ditunda, dibandingkan dengan pertandingan tunggal, dia menghargai pertandingan ganda dengan Mei Gongxi. Mandi, berganti pakaian, ketika Tang San datang ke restoran, dia menemukan bahwa suasananya agak aneh. Di restoran, para mitra semua duduk bersama, seolah menunggu kedatangannya, dan tidak ada yang makan lebih dulu. Zhang Haoxuan juga ada di sana. Ketika mereka melihat Tang San, ekspresi mereka sedikit aneh. Zhang Haoxuan memberi isyarat kepada Tang San. Tang San buru-buru berjalan di antara rekan-rekannya dan bertanya dengan ragu, apakah kamu sudah makan? Tidak, tunggu kamu, kata Wu Bingji sambil tersenyum. Xiao Tang, sangat sulit bagimu untuk menyembunyikannya. Cheng Zicheng berkata dengan sedih. Ah, Tang San tidak langsung bereaksi, tetapi dengan cepat mengerti apa yang dia maksud. Ini, Tang San menggaruk kepalanya, dia benar-benar lupa, dia menggunakan Jinpeng dalam kompetisi kemarin, dan menunjukkan kemampuan terbangnya yang luar biasa. Sebagai orang dengan perubahan Jinpeng, bagaimana mungkin Cheng Zicheng tidak penasaran dan bingung? Faktanya, dia adalah sumber perubahan Jinpeng Tang San. Garis keturunan macam apa kamu? Mengapa kamu tidak menggunakan transformasi serigala angin di dalam game? Bagaimana dengan kontrol elemen anginmu? Tanya Cheng Zicheng. Tang San tersenyum pahit, ini cerita yang panjang. Agak rumit untuk dijelaskan. Zhang Haoxuan meliriknya dan berkata, aku telah memberitahu mereka bahwa masalah ini harus dirahasiakan, dan tidak ada yang dapat mengungkapkan bahwa kamu ternyata adalah mutasi serigala angin. Anggap saja itu mutasi garis keturunan, ditambah darah ganda Jinpeng dan apa yang lain. Yah. Perubahan Liger. Tang San mengerti apa yang dibicarakan guru itu. Guru tahu bahwa Suantian Gongnya dapat melahap kekuatan berbagai garis keturunan. Ketika dia pertama kali tiba di Akademi Penebusan, Tang San memberitahu gurunya bahwa dia membutuhkan dukungan Zhang Haoxuan saat itu. Yah, transformasi Liger dan transformasi Jinpeng. Kamu tidak perlu bertanya terlalu banyak, ingat saja jika seseorang bertanya, katakan saja. Tang San memiliki dua garis keturunan. Apakah Liger dari Liger Sword Sein? Dubai bergumam, mengapa aku berpikir bahwa siapapun yang bersama Tang San dapat memiliki transformasi Dewa Iblis? Tang San meliriknya, berpikir pada dirinya sendiri, kamu benar. Mari makan. Zhang Haoxuan mengambil inisiatif untuk mengatasi rasa malu Tang San dan menyapa semua orang untuk sarapan. Selama sarapan, semua orang tampak diam. Tang San menyelesaikan sarapannya dengan tenang, lalu menatap rekan-rekannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, maaf, aku telah menyembunyikan beberapa hal darimu selama ini. Tapi tolong percaya, apakah itu untuk Akademi Penebusan kita atau untuk semua orang, aku sepenuh hati. Ada beberapa hal yang tidak aku beritahukan kepadamu karena aku benar-benar tidak dapat memberitahumu, aku benar-benar minta maaf. Ketika suatu hari, ketika aku dapat melindungi semua ini dengan kemampuanku sendiri, aku pasti akan memberitahumu semua. Wu Bingji tersenyum dan berkata, Tang San, tak perlu dikatakan lagi, kami selalu percaya padamu. Tanpamu, tim kecil kami tidak akan dapat mencapai hari ini, kami juga tidak akan memiliki kekuatan yang kami miliki sekarang. Bagi kami, dalam sebenarnya, kamu adalah seorang guru dan teman. Kamu telah membantu kami dan mengajar kami. Kamu adalah yang termuda di antara kami, yang sangat aneh. Faktanya, kami semua dapat menebak bahwa kamu memiliki rahasia, tetapi, kami belum menjelajahinya, karena kami dapat merasakan bahwa kamu baik kepada kami, dan kamu telah membayar kami sepanjang waktu. Kamu seperti itu, apapun rahasia yang kamu miliki, dapat membuat kami benar-benar percaya. Jadi kamu tidak perlu khawatir, semua orang hanya sedikit terkejut dengan kekuatan yang kamu tunjukkan kemarin. Ternyata sebelum kamu menyadarinya, kamu sudah sangat kuat sehingga kamu tidak kalah kuat dari praktisi teratas yang setingkat dengan monster dan roh. Iya, kapan kami akan menjadi sekuat kamu? Kata Guli dengan iri. Dubai cemberut dan berkata, kamu. Diperkirakan kamu akan keluar dari permainan dalam hidup ini. Itu lebih baik daripada jika kamu tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Balas Guli. Percaya atau tidak, kamu bernasib buruk. Beberapa tanpa daya berkata, aku memiliki beberapa perbedaan dengan semua orang, tetapi tidak peduli kemampuan apa yang kamu kembangkan hingga puncak, kamu akan menjadi keberadaan yang sangat kuat. Semua saudara dan saudari senior setidaknya adalah darah tingkat 2, dan transformasi esensi es dari saudara senior telah melalui waktu ini. Setelah peningkatan, juga harus ada tingkat garis keturunan sekunder. Selama masalah kekuatan garis keturunan diselesaikan, aku percaya bahwa pemahaman manusia kita tidak tertandingi oleh spesies lain.
Aku percaya kamu semua telah menyadari manfaat dari perjalanan ke rumah leluhur, dan semua orang telah membuat kemajuan. Ketika suatu hari kamu mendapatkan persetujuan dari Raja Iblis, itu akan membuktikan bahwa kamu telah berdiri di puncak semua kelompok pada saat yang sama tingkat. Tang San benar, lebih baik bekerja keras daripada iri. Ayo terus berkultivasi. Dubai mengepalkan tangannya dan melambai. Sejak dia mulai mendaki Gunung Suci Tianhu, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kemampuan mata Tianhu untuk mengendalikan nasib udara. Selain itu, transformasi rubah surgawinya sekarang menjadi rubah surgawi berekor 4, dan kepercayaan dirinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Zhang Haoxuan berkata, kecepatan peningkatanmu sekarang adalah sesuatu yang tidak berani kami bayangkan saat itu. Aku sudah dianggap sebagai garis keturunan yang kuat, dan aku dapat dianggap sangat pekerja keras, tetapi aku masih sangat lemah pada usiamu. Kamu seharusnya merasa beruntung telah bertemu Tang San. Tanpa bantuannya, kamu tidak akan bisa sampai ke tempatmu sekarang. Terus bekerja keras dan berusaha untuk mencapai puncak peringkat ke-9 sesegera mungkin, Tang San akan membantumu mencapai level dewa. Dengan level garis keturunanmu, begitu kamu mencapai level dewa, masa depan akan diatur oleh kami. Ngomong-ngomong, Tang San, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Guru, beritahu aku, kata Tang San dengan hormat. Zhang Haoxuan berkata, kinerjamu dalam kompetisi elit ini menjadi semakin mencolok dan dihargai oleh organisasi. Organisasi ini menanyakan asalmu, berharap menemukan cara untuk tetap berhubungan denganmu, atau bahkan menyerapmu ke dalam organisasi. Tentu saja, yang mereka cari adalah Ashura. Tang San sendiri adalah anggota organisasi penebusan, tetapi Ashura tidak. Fakta bahwa dia memiliki dua identitas ini pada saat yang sama hanya diketahui oleh sedikit orang di sini. Tang San memandang Zhang Haoxuan dan berkata, lalu bagaimana menurutmu? Zhang Haoxuan tersenyum dan berkata, tentu saja aku merahasiakannya untukmu. Masalah ini melibatkan terlalu banyak, jadi setelah aku kembali kemarin, aku juga menekankan kepada semua orang tentang identitasmu, yang harus dijaga kerahasiaannya dan tidak bocor sama sekali. Terima kasih guru atas pengertiannya. Sekarang dia benar-benar tidak cocok untuk diekspos ke puncak organisasi penebusan. Berdasarkan penampilannya di klasik pengadilan leluhur kali ini, jika organisasi yang ditebus tahu bahwa dia adalah miliknya, itu mungkin memiringkan sumber dayanya atau bahkan mempercayakannya dengan tugas-tugas penting. Tetapi dalam kasus itu, dia akan diekspos, dan dia harus mengambil tanggung jawab lebih. Ini bukan yang ingin dilihat Tang San sekarang. Terlebih lagi, dari pengetahuan Raja Iblis Merak tentang organisasi penebusan, dapat dilihat bahwa organisasi penebusan tidak begitu misterius di mata monster dan roh. Alasan mengapa organisasi penebusan tidak ditargetkan oleh pengadilan leluhur adalah karena pengadilan leluhur meremehkan menargetkan organisasi manusia sekecil itu. Tetapi jika Tang San segera mendapatkan hasil yang lebih baik di pengadilan klasik leluhur, membuktikan bakatnya, dan dia adalah anggota organisasi penebusan, itu kemungkinan akan membawa bencana bagi penebusan dan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Zhang Haoxuan tahu bagaimana membalas organisasi penebusan tanpa bertanya pada Tang San sama sekali. Sampai Tang San memiliki kemampuan untuk memimpin organisasi, lebih baik tidak mengeksposnya. Kamu masih memiliki pertandingan ganda, bukan? Dengan siapa kamu bermain hari ini? Dubai tiba-tiba bertanya. Tang San berkata, kamu akan tahu setelah menonton pertandingan nanti. Ini adalah pertama kalinya semua orang menonton pertandingan kemarin, jadi tentu saja mereka tidak tahu bahwa dia bersaing dengan Mei Gongxi. Masih layak ditonton. Ini Liger, kan? Cheng Zicheng mendengus dan berkata, Xiao Tang, aku mohon satu hal. Bisakah kamu mengajariku keterampilan terbang? Aku menonton pertandinganmu kemarin, aku akan mati karena malu, itu juga perubahan Jinpeng, bagaimana kamu bisa terbang seperti itu? Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu, terima kasih.